Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sirka, yaitu kerjasama. Pengertian sirka menurut bahasa adalah al-ihtilat, yaitu campur atau percampuran. Maksud dari percampuran ini adalah seorang melakukan penggabungan hartanya ke harta orang lain sehingga tidak ada perbedaannya. Adapun pengertian sirka menurut istilah adalah akad kerjasama atau percampuran kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif yang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Adapun dasar hukum syirka menurut Al-Quran surat As-Sod ayat 24 yaitu wa inna kasirom minal hulato'i laya bahi ba'duhum ala ba'dihim illa zina amanu wa amilus solihati, yang artinya memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Selanjutnya, dasar hukum syirka menurut Al-Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Adapun rukun syirka menurut para ulama, yang pertama itu sigat, yaitu ijab dan kubur. Syarat sah dan tidaknya akad syirka tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad yang hendak mengandung arti izin membuat membelanjakan barang syirka dari kerjasama tersebut. Dan kedua al-akidan, yaitu subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu adalah orang yang berakal, balik, merdeka, dan tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra harus berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, karena dalam musyawarah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Yang ketiga itu malahul akad, yaitu objek perserikatan. Objek perserikatan bisa dilihat dari meliputi dari modal dan kerjanya. Modal itu berasal dari masing-masing anggota yang dijadikan satu, yaitu menjadi harta bersama dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usulnya itu berasal. Kemudian adapun syarat-syarat syirka sebagai berikut. Yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirka, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Yang kedua, sesuatu yang bertalian dengan syirka anwal. Dan yang ketiga, sesuatu yang bertalian dengan syirka mufawadah. Selanjutnya, macam-macam syirka secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirka amlak, kongsi hak milik, dan syirka ukut, kongsi transaksi. Syirka amlak yaitu syirka yang persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirka. Syirka hak milik ini dibagi menjadi dua, yaitu syirka ihtiyar, sukarela. Syirka ini terjadi ke atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Contohnya, dua orang yang berserikat sedang melakukan transaksi jual beli barang dan mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Dan yang kedua, syirka jabar, syirka paksa, yaitu syirka yang terjadi tanpa ada keinginan dari pihak yang bersangkutan, seperti kedua orang mendapatkan warisan sehingga barang yang diwariskan menjadi milik mereka. Syirka ukut. Syirka ukut adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama syirka inan. Syirka inan adalah persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan partisipasi dalam kerja. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya, dan persekutuan ini tidak mensyaratkan persamaan dalam harta, dalam modal, tindakan atau dalam keuntungan. Salah seorang dari keduanya boleh menjadi penanggung jawab tanpa harus mengeluarkan modal. Apabila ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kedua itu syirka mufawadah.
Syirka mufawadah adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat keduanya harus sama-sama bermodal, pengelolaan harta agama dan masing-masing pihak saling terikat dengan transaksi yang dilakukan pihak lainnya, baik dalam bentuk harta maupun kewajiban. Yang ketiga, syirka wujuh. Syirka wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih, reputasi dan kedudukan serta ahli bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya kembali barang tersebut dengan tunai dan mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Ini adalah persekutuan yang mempertanggungjawabkan pekerjaan tanpa harta. Yang keempat itu syirka abdan. Syirka abdan adalah persekutuan dua orang dengan masing-masing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh digunakan baik pekerjaan keduanya sama-sama maupun berbeda. Dan yang kelima yaitu syirka mudarobah. Syirka mudarobah ini disebut juga dengan kirot. Syirka ini terbentuk antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyerahkan modal sahibul mal dan pihak kedua itu orang yang mengelola modal yaitu mudarib. Dalam syirka ini keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugiannya akan ditanggung oleh pemodal selama itu bukan klien dari pengelola.